sekarang saya ke Mas Hensat. Ya. Ketika ini ada aksi gelombang demonstrasi Cirebon, Makassar untuk hari ini, apakah ketika Presiden menegur menterinya nggak usah bahas lagi perpanjangan masa jabatan Presiden, ini statement Presiden bahwa tidak setuju, tidak sepakat ketika ada yang ingin ditunda pemilunya, diperpanjang masa jabatannya atau bagaimana? Sebetulnya kan tanpa Presiden marah-marah, dia hanya bilang mari kita sukseskan pemilu 14 Februari 2024, itu selesai itu masalahnya. Nggak sampai 10 detik saya katakan itu. Jadi nggak perlu juga kita rame-rame mendorong hashtag 2024 gantian itu kan. Kalau misalnya Presiden langsung ngomong gitu. Nah kemarin itu kalau nanti ada waktu ditampilkan, sebetulnya Presiden tidak mengatakan pemilu. Kemudian dia hanya bilang penundaan dan perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian media massa dan saya, Bang Emrus mungkin, mempersepsikan itu harusnya ada pemilunya. Dan yang dimaksud Presiden itu memang pemilu gitu. Tapi dia memang dari nada bicaranya, nanti mungkin Bang Emrus bisa lebih banyak mengelaborasi, agak berat disampaikan di sana dan perlahan menghilang suaranya. Sebentar, meskipun Presiden sudah menegur menterinya, Presiden masih abu-abu tentang perpanjangan masa jabatan atau bagaimana? Sebetulnya harusnya tidak. Saya tidak pengen ini jadi abu-abu. Harusnya menteri-menteri ini lebih cerdas dari kita-kita. Kalau kita aja paham yang dimaksud itu jangan memperpanjang dan berbicara lagi tentang penundaan pemilu, harusnya menteri-menteri paham itu. Dan yang paling penting adalah menteri-menteri yang saat ini menjabat, yang juga sebagai elit partai politik dan ketua umum partai politik, kasih tahu itu koleganya di DPR bahwa apa yang disampaikan Presiden untuk tidak menunda pemilu dan tidak memperpanjang masa jabatan itu juga berlaku untuk Anda. Jadi jangan lagi coba-coba kutak-atik secara konstitusional untuk amandemen perpanjangan masa jabatan Presiden. Sebetulnya kan itu yang lebih penting sekarang. Kita sekarang percaya bahwa Presiden sudah mencoba meredakan itu dan kita mencoba untuk mengkomunikasikannya itu ke publik, membantu pemerintah. Tapi yang paling penting adalah elit-elit politik di sana. Parpol di sana harusnya menyatakan kekolehannya juga stop. Nah, adik-adik mahasiswa ini persoalan yang berbeda. Karena mereka masih punya api semangat di dalamnya untuk membela masyarakat. Dan ingat Mbak Caca, hal-hal yang terjadi, perubahan yang dimonitor atau dilakukan, digerakkan oleh mahasiswa, itu awal muasalnya tidak pernah dari Jakarta. Jadi kalau tadi dari Mbak Caca mengatakan mulai dari Makassar, mulai dari Cirebon, di Jakarta bisa jadi lebih besar. Nah itu harusnya sekarang kita melihat konteks yang lebih jelas, tegas-tegasan Pak Jokowi untuk bisa meredam adik-adik mahasiswa ini. Tapi menurut saya adik-adik mahasiswa itu juga care tentang harga-harga yang mahal. Mas Faldo, dengan Presiden tegur menteri yang bahas soal perpanjangan masa Presiden, sudah selesai di masyarakat membahas itu atau bagaimana? Ya, sebenarnya kan statement Presiden sudah jelas soal isu ini dan kami pun sudah berkali-kali menyampaikan gitu. Jadi statement Bapak Presiden jangan diotak-atik gatuk lagi gitu, bahwa kita taat kepada konstitusi, taat kepada undang-undang, dan itu adalah sumpahnya Bapak Presiden sejak beliau dilantik menjadi presiden. Nah, jadi ketika sudah jelas bersikap begini, ya kami kira tidak perlu dikembang-kembangkan lagi pun dengan tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Udah dijawab semua kok gitu. Dan Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan bahwa kita taat pada konstitusi, sudah tidak usah berpolemik lagi dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu disampaikan secara terbuka karena kita ingin seterbuka mungkin. Kita mau masyarakat tahu semuanya. Nah, terkait pekerjaan menteri-menteri tadi, ya menteri-menteri pun pasti akan menyampaikan semua yang sudah dikerjakan. Nah, ini adalah kalau seandainya kita percaya kepada negara kita, ya kita tidak perlu mempertanyakan lagi sikap Bapak Presiden. Ya soal usulan yang masuk-masuk ya perlu didengar. Negara demokratis, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang kontra, ada yang pro. Dan perasaan kita kan nggak sama satu sama lain terkait isu ini. Namun sekali lagi isu terkait perpanjangan, polemik, dan sebagainya itu sudah dijelaskan berkali-kali. Bapak Presiden sudah berbicara berkali-kali. Nah, kalau kita percaya sama negara ini, ya sudah, ini sudah selesai. Kita fokus ke kerja-kerja yang akan kita hadapi ke depan. Mas Herzaki, seperti apa? Ya, pertama mesti dibedakan, Mbak. Percaya kepada negara dan kepada pemerintah. Kita semua pasti sama-sama mencintai negara ini, gitu. Ya, mau di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, ya sama-sama cinta. Jangan kemudian karena berbeda pendapat atau dikritik lalu merasa bahwa di sana cinta negara, kami tidak cinta negara. Ini hati-hati ini gitu ya.
pesannya bahaya ini gitu. Jangan menyamakan pemerintah dan negara, jangan menyamakan sosok individu seorang presiden dengan negara ini. Kepala negara bukan negara. Itu. Yang kedua adalah kalau dari kami melihatnya begini gitu. Ya sebenarnya Pak Joko Widodo gampang kok bicaranya. Sederhana saja. Saya tidak berminat dan tidak mau dicalonkan menjadi 3 periode. Tidak mau berkuasa sampai 3 periode. Saya tidak mau diperpanjang 2 atau 3 tahun. Masa jabatan saya selesai di 2024. Selesai Mbak itu. Sebenarnya cukup itu gitu. Tapi karena ya jangan bicarakan. Lalu kemudian muncul meme-nya apa? Ya tidak dibicarakan tapi tetap dikerjakan di bawah layar. Nah ini kan menjadi pertanyaan besar gitu. Nah yang ketiga Mbak, lagi-lagi tolong kalau Presiden sudah berkata, ya para menteri, para pembantunya, ya kan, ketum-ketum parpol koalisi dan yang lain-lain, ya jangan bergerak lagi gitu loh. Jangan kemudian di depan bilangnya tidak, tapi di lapangan bekerja. Nah ini kan yang sering terjadi seperti ini nih Mbak. Mas Herzaki. Antara yang di depan dengan yang di belakang berbeda nih gitu. Nah ini yang kita tunggu semoga beneran di tengah. Bang Emrus, alih-alih menegur menterinya, kenapa tidak strong statement saja? Saya tidak berminat untuk seperti apa bagaimana? Saya kira sangat strong statement gitu ya. Karena harus kita memaknai pesan itu apakah konotatif atau denotatif. Jadi makna sesungguhnya, makna holistiknya dikonotatif. Jadi tidak bisa kita tangkap word by word. Jadi kalau Mas Jaki tadi ya mengatakan bahwa tegas seperti itu pendekatan positivistik dengan menggunakan kacamata kuda. Tapi kalau kita makna secara holistik, Pak Presiden sudah sangat jelas itu. Dan kemudian sebagai bukti, media semua mengutip, memberitakan itu tentang penundaan pemilu dan perpanjangan. Itu ditambahkan oleh para media massa dalam agenda settingnya. Tidak ada itu komentar, artinya bahwa media massa saja juga bisa menangkap makna apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Jadi sangat tegas ini, karena ini penyampaian Bapak Presiden tidak melalui konsep, artinya tidak dibaca pidato. Kalau dibaca pidato, betul akan dikatakan. Kan acap kali kita dalam komunikasi lisan, tidak semua lengkap kita katakan, tapi makna holistiknya bisa ketangkap. Jadi untuk itu saya mengatakan, Bapak Presiden dalam hal ini sangat tegas mengatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu dan tidak ada 3 periode. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Sambil kita tunggulah nanti ketika sudah ada teguran ini, apakah menteri-menteri yang memang sudah disasar tadi akan memberikan penjelasan terkait nih harga minyak goreng masih mahal, bahkan juga Pertamax ini masih mahal, dan sejumlah harga-harga bahan pokok lainnya pemirsa. Apakah juga publik nanti akan sudah puas dengan penjelasan detail tadi? Faktanya masih mahal seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak, Mas Faldo, Mas Herzaki, Mas Hendy Satrio, bahkan juga Bang Emrus Yombing. Sesaat lagi